Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang analisis kesalahan ejaan pada skripsi mahasiswa. Perkenalkan kelompok kami mulai dari Ben. Nama saya Ben Nagore dengan NRP 219180449. Saya Michael Evan Prasetyo, NRP 21918046. Sedangkan saya sendiri Michael Jonathan, NRP 229180485. Dan nama saya Yohanes Tirta Pangestu dengan RP 21918049. Oke, pada bagian pertama kali ini akan dibawakan oleh Yohanes. Nah, pada bagian pertama kita bisa melihat yaitu kesalahan ini ditemukan di halaman 23 pada paragraf yang ketiga dan pada kalimat yang pertama. Mengapa pada bagian ini salah? Karena menurut saya ada kata disebut itu bukanlah kata yang efektif. Sebaiknya untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat efektif, perlu dihapus kata disebut tersebut. Sudah, untuk selanjutnya, untuk kalimat selanjutnya bisa di next. Nah, dan kesalahan yang selanjutnya kita bisa menemukannya di halaman yang ke-22 pada paragraf yang ketiga dan kalimat yang kedua. Di sini dijelaskan, OSI merupakan model referensi dan bukan suatu model fisik. OSI membagi tugas-tugas jaringan ke dalam 7 player. Mengapa kata ke dalam itu salah? Karena kata hubung ke itu perlu dipisah. Dan mengapa dipisah? Karena jika kita menggunakan suatu kata itu menunjukkan suatu kata posisi, maka kita harus memisah ke itu dengan kata yang kita tambahkan tersebut. Pada kalimat di sini kan salah, karena jadi gabung menjadi satu. Selanjutnya, kesalahan ini bisa kita temukan pada halaman 62, paragraf yang kedua, dan kalimat yang pertama. Mengapa salah? Di sini terdapat kata study. Kan yang kita tahu kata study itu berasal dari kata asing. Sebaiknya jika ingin menunjukkan kata asing, kita bisa menunjukkan dengan garis miring atau menggantinya dengan bahasa Indonesia. Tapi di sini konteksnya kata study ini ditujukan untuk suatu kegiatan, bukan menunjukkan suatu teori ataupun seperti menunjukkan sesuatu. Oleh karena itu, kata study ini bisa kita ganti dengan kata penelitian. Jadi, bisa kita sebut akan tetapi diperlukan penelitian lanjut untuk menerapkan pada mata pelajaran ataupun materi yang lain. Itu kalimat yang benar. Selanjutnya yang kesalahan lagi ada mohon di next. Nah, kesalahan yang ini kita temukan pada halaman 24, paragraf yang pertama, dan kalimat yang pertama. Di sini kita menumpukan kata ke dalam lagi. Seharusnya kan yang ke dalam tadi harusnya dipisah, karena menunjukkan kata posisi. Itu. Mohon dilanjut. Oke, pada ya ini punya aku ya. Ini punya aku. Oh.
Dan pada kesalahan ini, kita bisa menemukan kesalahan kurang spasi pada kata 7 layer yang kita temukan di halaman 22, paragraf yang kedua, dan pada kalimat yang kedua. Seharusnya kata 7 layer tersebut diberikan spasi supaya tidak ada kata yang terhubung dan mendempet seperti kesalahan tersebut. Karena hal itu membuat orang yang membaca menjadi kebingungan apa maksud dari kata tersebut, atau bisa membuat kalimat itu menjadi terkesan tidak rapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Michael Jonathan. Oke, terima kasih Yohanes. Nah, pada bentuk kesalahan yang kali ini terdapat pada halaman 2, paragraf yang kedua, dan kalimat yang ketiga. Nah, di mana saya sudah mencari di KBBI, kata-kata remedial ini ternyata salah. Nah, kata-kata yang benar itu ternyata remedial. Jadi yang kata-kata remedial yang pakai I itu diganti dengan huruf E, jadinya remedial. Gitu. Nah, terus pada bentuk kesalahan kali ini terdapat pada halaman 3, paragraf 2, dan kalimat yang keempat. Di sini telah saya telusuri terdapat kesalahan penulisan kalimat ya, penulisan kata. Jadi yang seharusnya persepsi, tapi di sini ditulisnya apresepsi. Nah, di sana jelas salah. Oke, yang selanjutnya bentuk kesalahan yang ketiga terdapat di halaman 4, paragraf pertama dan kalimat yang pertama. Nah, di sini telah saya temui kata-kata yang kurang pas gitu. Jadi yang seharusnya kata-kata dikenai ini harusnya digantikan dengan kata-kata terkena. Kalau dikenai soalnya nggak ada di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya ganti menggunakan kata-kata terkena. Oke, bentuk kesalahan yang kali ini terdapat pada halaman yang keempat, paragraf pertama, dan kalimat yang kedua. Nah, di sini telah saya telusuri juga terdapat kata bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, yang berarti kata-kata tersebut tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, yaitu kata-kata tes, belakangnya pakai T. Sedangkan kata-kata yang terdapat di Kamus Bahasa Indonesia, tes, hanya TES, tidak pakai T. Lalu kesalahan yang berikutnya terdapat pada halaman 4, kalimat 2, dan paragraf 2, dan kalimat yang ke-1. Di sini terdapat salah pengetikan atau salah penulisan ya. Yang bisa kita lihat akan dilakukan penelitian. Nah, dilakukan penelitian ini tidak pakai spasi. Yang benar harusnya dilakukan spasi penelitian. Itu yang benar. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ben. Oke, terima kasih Michael Jonathan. Saya akan melanjutkannya. Pada kesalahan ini saya melihat kesalahan ini ada di halaman 7, paragraf pertama dan di kalimat pertama. Di sini kita mendapat kesalahan kata, penulisan kata, yaitu atau pendekatan. Di sini kesalahannya itu ialah atau pendekatan ini bersambung. Seharusnya itu memiliki spasi. Jadi sehingga perbaikannya itu atau spasi pendekatan. Selanjutnya, pada kesalahan ini saya melihat setelah saya baca, saya mendapat sebuah kesalahan yaitu pada halaman 7, paragraf 6, dan di kalimat pertama. Di sini juga kita saya melihat ada kesalahan penulisan atau ketikan gitu. Seperti contohnya pembelajaran kooperatif. Dan sebenarnya perbaikannya itu harus diberi spasi. Jadi jawaban yang benar itu pembelajaran spasi kooperatif. Selanjutnya,
Oke, bentuk kesalahan kali ini saya mendapatkan di halaman 7, paragraf ke-7 di kalimat yang pertama. Di sini juga terdapat kesalahan penulisan pada kata bagi penelitian. Di sini kita bisa melihat bagi penelitian ini bersambung dan seharusnya ada spasi di antara kata bagi dan penelitian. Sehingga jawabannya benar itu bagi spasi penelitian. Selanjutnya untuk kesalahan ini saya melihat pada halaman 7, paragraf ke-8, kalimat kedua. Di sini kita juga bisa melihat kesalahan pada penulisan, yaitu pada kata 3 bagian. Nah, seharusnya itu antara 3 dan bagian itu diberikan spasi, sehingga jawaban yang benar itu 3 spasi bagian. Selanjutnya. Untuk kesalahan ini kita bisa saya mendapatkannya di halaman 11, paragraf pertama dan kalimat kedua. Di sini kita mendapatkan kata hierarki. Sebenarnya hierarki ini adalah bentuk yang tidak baku dari kata hierarki. Sehingga lebih baik kita kalau untuk menuliskan di skripsi kita harus menggunakan kata baku yaitu hierarki supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Michael Evan. Oke, terima kasih kepada Ben Aguirre, teman saya yang sudah membacakan bentuk-bentuk kesalahan. Saya akan melanjutkan dari teman saya, Ben Aguirre. Bentuk kesalahan berikutnya adalah bisa dilihat pada halaman 24, paragraf pertama yang terletak di kalimat pertama, di mana pada kalimat tersebut terdapat kesalahan penulisan spasi, di mana terdapat tulisan link bertugas dan ke dalam, di mana kata link bertugas dan kata ke dalam ini seharusnya dipisah, diberi tanda pisah atau diberi tanda spasi. Karena ini merupakan dua kata, bukan sebagai satu kata kesatuan. Lalu selanjutnya, oke, untuk kesalahan selanjutnya bisa dilihat pada halaman 62, paragraf yang pertama yang terletak di kalimat pertama, di mana pada kalimat di atas terjadi kesalahan penulisan huruf kapital berikut, di mana seharusnya berikut tidak dituliskan sebagai huruf kapital, di mana seharusnya berikut pada huruf B dituliskan dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Lalu untuk kesalahan selanjutnya, terletak pada halaman 62, paragraf kedua yang terletak di kalimat yang pertama, di mana pada di sini terdapat kesalahan pada kata-kata studi, di mana kata studi ini bukan merupakan kata yang baku, yang seharusnya diganti menjadi kata penelitian, karena kata studi ini merupakan bahasa asing atau bahasa serapan. Lalu untuk kesalahan selanjutnya, untuk kesalahan yang terakhir yaitu terletak pada halaman 14, paragraf yang kedua yang terletak di kalimat kedua. Pada kalimat di atas tersebut terjadi kesalahan penulisan kata penghubung, di mana di situ dituliskan kata dan, yang seharusnya ditulis dengan kata sedangkan. Karena jika kata tersebut ditulis dengan kata dan, maka pemahaman kalimat tersebut akan menjadi kacau dan susah untuk dimengerti oleh teman-teman sekalian. Oke, next. Oke, jadi itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bisa membantu untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.